Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ini, yaitu terkait dengan mengikuti kegiatan pengasuhan anak. Di sini kita lihat film ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengasuh anak di lingkungan pendidikan anak usia dini. Setelah itu saya lempar kembali kepada KPM untuk bisa mengilustrasikan atau membaca dari apa yang digambarkan dari tadi, sehingga nanti bagaimana terkait dengan cerita yang di film ini kemudian saya lempar kembali kepada ibu-ibu sekalian. Monggo kita lihat di filmnya. Ibu Indra ya, coba di stylenya. Oncong ibu TV. Nah ini tidak ada seragamnya ini. Sama-sama belajar. Ya sudah ya, barusan kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Kemudian ingin saya ceritakan setelah dari ibu-ibu nanti bisa menjelaskan apa yang ditangkap dari penjelasannya tadi. Dipersilakan dari Ibu Indra, apa yang bisa dijelaskan yang dilihat dari film yang tadi. Kalau anak sekolah itu hanya sekolah usia dini itu hanya bermain, Pak. Oh, hanya bermain. Ya. Dari Ibu Suwanto, antara pakai Ya. seragam dan tidak pakai seragam. Kalau tidak pakai seragam di PAUD itu, Ya, itu gimana? cuman aja buat dilatih untuk bermain di umpet, di apa juga sekiranya anak itu senang lah di sekolah. Jangan terlalu nangkap pelajaran kalau masih di PAUD. Oh iya. Mungkin dari Ibu Ali Fikri. Dari Ibu Ali Fikri? Nggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Dari Ibu Hadisun? Tahun dulu, Pak. Video Tahun kan dulu, bisa. Pak. Iya. Anu Pak, Dari Korea udah gitu ya, Pak. kalau anak kecil balita Pak, Iya. usia dini ya senang bermain Pak. Oh, senang bermain. Senang bermain. Terus yang lain mungkin bisa digambarkan? Menggambar juga tadi Pak. Pak pendamping tak tuh datang ke Tondo kan. Coba ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya dari penjelasan yang tadi, dari gambar yang barusan yang saya lihat bahwasanya yang pakai seragam dan yang tidak itu sama. Mereka sama-sama dalam pembelajaran, sama-sama bagaimana sekiranya belajar. Karena di pendidikan anak usia dini itu bukan tergantung dari seragamnya, bukan tergantung dari bagaimana caranya mereka lihat dari sekolahnya. Cuma bagaimana kita sekolah. Jangan lihat di mana kita sekolah, jangan lihat di mana kita pakai seragam. Cuma lihatlah bagaimana kita sekolah. Nah, dari ilustrasi itu sangat jelas bahwasanya tidak ada keterbatasan kita. Semuanya anak KPM, utamanya yang mereka, semuanya masyarakat Indonesia, utamanya KPM itu wajib untuk bagaimana merangsang anak untuk sekiranya bisa punya pendidikan yang baik.
karena itu berkaitan dengan masa depan mereka. Halo. Kak. Dari gambar yang tadi yang dijelaskan di gambar ini, mari kita buka, kita jelaskan lagi di flipchart ini ya. Di flipchart itu manfaat bermain bagi anak. Artinya bermainnya anak entah pakai seragam ataupun tidak, manfaatnya itu sangat besar. Di sini pertama terkait dengan fisik. Pertama mencegah kemampuan fisik, mengasah kemampuan fisik anak. Kemudian membuat anak sehat. Jelas sudah sangat sehat secara fisik ya. Kemudian emosi. Mereka merasa senang, merasa bahagia. Kemudian kedekatan dengan teman-temannya untuk bermain juga. Kemudian cara berpikir. Di sini cara berpikir, memberikan pengetahuan yang baru. Mereka punya wawasan yang baru. Belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan. Jadi ada keputusan yang bisa diputuskan nanti. Kemudian mengembangkan kreativitas anak. Kemudian yang selanjutnya sosial, ada nilai sosial yang tanpa terasa di situ. Jadi rangsangan yang untuk bermain anak itu juga ada nilai sosialnya. Kemudian bahasa, cara mengolah bahasa, bagaimana bahasanya anak itu juga terpancing untuk bisa bersosial. Artinya bahasanya itu tergambarkan di sana, bisa komunikasi dengan baik. Kemudian bagi anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, jelas sudah rutinitasnya itu akan terjalani, menjalani aturan, mendapatkan pembelajaran sesuai dengan usianya, lebih percaya diri. Lah ini mental yang sangat harus kita tanamkan terhadap anak. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lebih siap belajar di sekolah dasar. Nanti siap sudah di sekolah dasar untuk dilanjutannya. Kemudian bagi orang tuanya, bertambah teman. Bagi sama orang tua itu kan sama-sama kenal. Teman itu juga bisa bermanfaat. Berbagi pengalaman. Anak yang satu dengan anak yang satunya pengalamannya itu kan beda-beda, karakternya juga beda, kreativitasnya juga beda-beda. Di situ juga bisa ditemukan. Bisa bekerja, mendapatkan tambahan uang untuk bekerja nantinya. Kemudian belajar cara mendidik anak dari guru. Jadi orang tua itu belajar dari gurunya, bagaimana nanti bisa pulang ke rumah, bisa mengajari anak-anaknya. Dari cara itu juga bisa diajarkan di sekolah, bukan hanya pasrah pada anak, pada gurunya. Jadi di sekolah diajari sama gurunya, di rumah orang tuanya juga sanggup mengajari anaknya. Sehingga di situ ada sinkron nanti, sinkron kebaikan satu sama lain, sehingga kebaikan, kreativitas, kedisiplinan, kemudian percaya diri, menjaga mental dan juga hal yang lainnya, utamanya berkaitan dengan bahasa, itu bisa dicapai untuk anaknya pada usia di sekolah dasar. Nah disitulah nanti di sekolah dasar siap sudah, karena di anak usia dini ini masih belum bisa belajar untuk menghitung, membaca atau mungkin menulis. Di sekolah dasar karena mentalnya sudah mapan, sudah siap, sudah bagus, maka dia siap untuk di sekolah dasar untuk diajari untuk pembelajaran yang lebih menantang lagi dan juga bisa untuk pengetahuannya yang akan datang. Ya sudah ya. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungannya itu anak juga bisa mengenal lingkungan, bukan hanya di sekolah, di rumahnya sendiri, ya di rumah tetangganya atau di mana saja. Dari pembelajaran yang di sekolah itu bisa diterapkan di mana-mana. Sehingga mereka pertama tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah bertengkar, tidak mudah mainannya yang lain. Kemudian kreativitas yang lain yang nanti bisa dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian terbiasa mengikuti aturan. Nah, aturan-aturan ini kita memang harus kita ajarkan di masa usia-usia ini. Di usia dini anak-anak itu bagaimana sekiranya harus dibiasakan untuk bisa mengikuti aturan, karena pada dasarnya semua manusia itu didasarkan pada lahir itu memang dalam keadaan putih ya, tidak terbebani apa-apa. Artinya mereka lahir memang dalam keadaan fitrah, sehingga ketika mereka di dunia pendidikan, artinya di sekolah anak usia dini, mereka bermain sambil belajar, kemudian mereka belajar untuk bisa mengikuti aturan, sehingga kedepannya pun aturan-aturan itu bisa diterapkan atau mungkin dilaksanakan secara perlahan. Nah, di sini manfaatnya yang sangat besar.
Kemudian yang tadi lebih percaya diri. Percaya diri anak ini yang paling utama ya. Ya sudah, terima kasih penyampaian saya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.